Nah, yang kedua, lancar peredaran darah gitu ya. Nah, ngomongin peredaran darah seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, hari ini banyak, nggak usah nunggu tua ya, hari ini banyak anak-anak muda. Saya sering perhatikan kalau pas lagi Jumatan misalnya duduk agak ke belakang, saya perhatikan banyak orang yang udah mulai gelisah tuh duduknya, geser kanan, geser kiri, udah kakinya diputar sana putar sini. Saya yakin mereka itu kesemutan atau baal, sampai akhirnya pada saat udah siap untuk berdiri udah susah dia berdirinya, padahal masih muda gitu kan, yang usianya mungkin sekitar 30, 40. Nah, maka ngomongin tentang lancar peredaran darah ini agak sedikit berbeda dengan lancar pembuangan ya. Kalau lancar pembuangan tadi tubuh itu butuh serat. Butuh serat. Kalau lancar peredaran darah, tubuh itu butuh protein. Jadi yang membuat peredaran darah kita ini nggak lancar itu karena kualitas darahnya sudah mulai terganggu nih Mas Budi, ya. Jadi darah yang harusnya cair, encer, ya dia sudah mulai mengental. Maka ada istilah trigliserid, ada istilah asam urat, ada istilah kolesterol, ada istilah hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah itu semua sebenarnya yang mempengaruhi sistem peredaran darah, gitu ya. Jadi kenapa kita harus minum air putih yang banyak tadi? Ya supaya darah juga tidak mengental, ya. Nah, saya sangat yakin yang menyimak acara ini juga ada ahli-ahli bekam nih ya, atau yang pernah punya pengalaman di bekam ya. Siapapun yang hari ini pernah dibekam atau ngebekam seseorang, pada saat dibekam itu darahnya nggak keluar atau sedikit atau kental banget, itu bukti bahwasanya dia itu kekurangan air mineral, kekurangan minum ya. Orang yang minumnya cukup saat dibekam itu pasti darahnya mudah untuk dikeluarkan, gitu ya. Nah itu bukti bahwasanya air mineral juga sangat dibutuhkan, ya. Air minum juga sangat dibutuhkan untuk kualitas darah, ya. Jadi air mineral itu kenapa orang selalu menghubungkannya dengan ginjal, ya. Nanti kalau nggak minum ginjalnya rusak, betul ginjalnya rusak, gitu kan. Nah kalau ginjal rusak dia akan berimbas kepada kualitas darah yang juga nggak baik, nggak bagus, ya. Nah, kenapa? Karena darah itu difiltrasi, dibersihkan, dicuci ya di ginjal gitu kan. Nah, maka minum air bening, air mineral itu bukan hanya sekedar fungsinya untuk menguatkan ginjal, tetapi juga untuk menjaga kualitas darah supaya bagus gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah selain air mineral, Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengajak Bapak dan Ibu mengkonsumsi ikan segar gitu kan? Dalam pola hidup sehat, ya, menu makan dan minum sehat, saya selalu tuliskan banyak makan ikan segar. Kenapa nggak banyak makan daging? Ya, nggak banyak makan ayam atau unggas gitu kan? Kenapa saya selalu menyarankan ikan? Insya Allah ikan ini termasuk protein yang baik ya. Hampir berani saya katakan jarang sekali orang kebanyakan makan ikan itu sakit, dan kayaknya juga nggak mungkin juga kita banyak-banyak makan ikan sampai setengah kilo atau sekilo gitu ya, kecuali mungkin momen-momen tertentu ya, acara keluarga, acara kumpul dengan teman-teman, nggak sadar kita mungkin makan banyak di situ. Tapi kalau harian, saya yakin makan sepotong dua potong udah cukup. Nah, ikan kenapa harus ikan segar? Ya karena itu jauh lebih baik ya, mineral, proteinnya, nutrisinya, zat aktif yang ada di dalamnya, ada EPA-nya, ada LLA-nya, ada DHA-nya ya, itu masih baik untuk kita konsumsi dan diabsorpsi oleh tubuh ya, dibandingkan ikan yang maaf ya, ikan sudah diasin atau ikan asin, ikan sudah diasap atau ikan asap ya. Kalau di wilayah, maaf ya, ini saudara-saudara yang di Aceh atau di Sulawesi, itu ada ikan kayu ya, ikan kayu atau ikan yang keras tuh, apa namanya, ikan yang diasap ya. Ini mohon maaf ya, prosesnya saja sudah karsinogenik kan, bisa pencetus sel abnormal atau kanker. Kalau hanya sekali-kali makan itu nggak ada masalah, tapi kalau rutin setiap saat ya, apalagi ada istilah kalau makan siang itu nasi panas, sayur asam, ikan asin, sambal terasi ya, itu bayangin kalau misalnya rutin makan begitu, bukan hanya bonus penyakit ya, orang yang suka makan ikan asin itu penyakitnya alergi dan darah tinggi. Nah, ini pasti nih, nggak mungkin enggak nih ya, kalau nggak percaya coba aja gitu ya. Nah, tetapi ikan segar insya Allah akan mencerdaskan otak, dia bagus untuk saraf ya, akan memperindah kulit ya, bagus untuk kulit ya, akan melancarkan peredaran darah karena memang protein yang ada di ikan tersebut sangat dibutuhkan oleh
darah ya, bisa menguatkan jantung ya karena ada DHA, LLA-nya gitu kan, ada EPA-nya juga ya, bagus untuk tadi otak dan syaraf dan seterusnya. Nah maka Bapak dan Ibu sekalian utamakan, bukan nggak boleh makan daging ya, bukan nggak boleh makan ayam atau unggas, boleh sekali-kali aja ya, sekali-kali, seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali ya, tetapi pastikan ada menu ikan itu setiap hari di rumah. Nah, caranya juga tadi sebaiknya ikan itu tidak dibakar, tidak digoreng ya. Dimasak dengan cara yang macam-macam ya. Saya sangat yakin ibu-ibu di rumah jago-jago masak ya. Ikan itu enak kalau dipindang, ya dipepes, di steam ya, di sup ya, atau dibikin apalah yang kuah-kuah gitu ya. Seger-seger gitu makannya enak banget. Nah, ini yang sumber sebagai sumber untuk memperbaiki kualitas darah. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau dari makanan-makanan, minum air putih yang banyak, tadi ikan yang segar yang kita konsumsi, insya Allah nanti kualitas darah Bapak dan Ibu akan bagus. Kalau kualitas darahnya bagus, dia akan tidak mengganggu pembuluh darahnya. Ya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu banyak makan makanan yang, nah ini memang harus difahami ya, kelebihan nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Tetapi tubuh itu butuh yang namanya kolesterol ya. Walaupun tubuh bisa menciptakan sendiri, kita punya yang namanya liver nih, hati atau liver atau hepar, yang dia tugasnya menyingkirkan segala macam racun, dan dia juga menciptakan yang namanya kolesterol ya. Nah tetapi nggak cukup ya, nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan dari kerja hati tadi ya. Nah, kolesterol itu dibutuhkan untuk apa? Untuk afrodisiak, ini yang paling utama. Maka maaf ya Bapak-bapak nih khususnya nih, siapapun Anda laki-laki yang jarang makan kolesterol, jarang makan seafood ya, kurang makan seafood atau nggak suka makan ikan, seafood, pasti lemah ya. Nah, hati-hati itu ya. Maka kalau misalnya istrinya tahu ilmu ini, suaminya sudah mulai lemah, ajarin dia untuk makan seafood, makan kolesterol. Tapi ya jangan berlebih, jangan banyak-banyak ya. Makan yang namanya kerang, kepiting, udang, cumi itu penting banget ya, karena ada kolesterol di situ. Tapi juga nggak boleh berlebih. Nah, terus gimana untuk yang sudah sakit, yang sudah ada asam urat, yang sudah ada darah tinggi, yang sudah ada trigliserid? Ya sembuhin dulu, sabar ya, makanya jangan sakit. Kalau sakit ya resikonya harus berpantang ya. Untuk yang masih sehat tapi sudah mulai loyo, nah, banyak-banyaklah makan kolesterol. Maksudnya banyak-banyak tetap dibatasi ya, artinya mulai soalnya banyak ya, saya punya banyak teman yang nggak suka kerang, nggak suka kepiting, nggak suka udang gitu kan, alasannya macam-macam itu ya. Ya kalau mau diedukasi saat makan, khawatir dia hilang selera makan gitu ya. Akhirnya ya di sini kesempatan saya untuk menyampaikan kepada khususnya kaum lelaki gitu ya. Anda yang sudah mulai payah, loyo, lemah, nah itu karena Anda tidak bisa mengkonsumsi makanan yang memang tepat untuk Anda laki-laki. Kalau perempuan gampang, perempuan itu kacang-kacangan udah top banget itu ya. Makanan terbaik untuk perempuan itu kacang-kacangan. Insya Allah kalau banyak makan kacang, banyak makan buah dan sayur yang kaliumnya tinggi ya, ada nanas, ada lobak, ada timun ya, ada terong, itu makanan terbaik untuk perempuan itu ya. Insya Allah akan tertunda menopausnya jadi jauh lebih lama insya Allah. Nah itu tadi contoh ya, jadi menu di rumah sekali-kali ada makan udang, makan cumi gitu kan, makan kerang misalnya sekali-kali ya, dengan porsi yang juga cukup. Nah untuk Bapak Ibu yang punya anak laki-laki diajarin tuh makan begituan supaya dia juga sistem hormonalnya nanti bagus yang hubungannya dengan peredaran darah. Nah ya, jadi seperti itu ya untuk menjaga kualitas darah. Kalau yang misalnya tadi sudah mulai ada makanan yang mengandung purin tinggi, kayak jeroan ya, itu bisa menyebabkan asam urat, sampahnya tertumpuk di dalam pembuluh darah ya. Atau makanan yang lemak-lemak tadi, minyak dan digoreng, sampahnya juga akan tertumpuk di dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah udah mulai banyak sampah, menyempit, ya itu pasti akan ada hubungannya nanti dengan tekanan darah yang disebut dengan hipertensi. Ya, bayangin Bapak Ibu, maaf banget, bayangin kalau sampah itu akhirnya mondoknya di jantung, ya di pembuluh darah jantung. Nah ini bahaya banget ya, bisa koroner ya, bisa serangan
jantung atau gagal jantung gitu ya. Nah, maka menjaga kualitas darah ya itu sangat penting. Ya, ciri-cirinya kalau orang yang tidak lancar peredaran darah itu tadi yang paling gampang ya. Sering kesemutan, baal, kram, sakit di wilayah bawah ya, kaki, sendi-sendinya sering sakit. Ya, jadi sendi-sendi sakit itu belum tentu asam urat, belum tentu artritis radang sendi ya, belum tentu dia mungkin keropos tulangnya, belum tentu osteoporosis, belum tentu ya. Bisa saja peredaran darah nggak lancar, dia akan membuat sendi-sendi pada sakit nih, linu di sendi-sendi. Terus sering luka di wilayah bawah, bengkak ya, bengkak kalau ditekan itu lambat baliknya, itu juga karena sistem peredaran darah. Sering pusing ya, karena darah itu tidak sampai sempurna ke otak, maka kepala sering pusing gitu ya. Nah, itu ciri-ciri atau indikasi sistem peredaran darah itu tidak lancar ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, kalau itu sudah ada indikasinya, ayo segera dibikin lancar ya. Segera dihindari itu makanan yang berminyak ya. Segera banyak-banyak makan ikan segar, segera banyak-banyak minum air ya. Nah, kalau yang sudah sakit gimana? Udah nggak bisa lagi makan seafood ya, sudah tidak lagi bisa makan banyak protein ya, misalnya orang yang sudah kena masalah ginjal, asam urat, kolesterol dan seterusnya. Nah, ada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung protein juga walaupun dia tidak terlalu tinggi ya. Contoh misalnya brokoli ya, banyak-banyak makan brokoli, insya Allah juga bisa untuk mencerdaskan otak. Kismis, tahu ya, kismis ya. Terus apalagi ada misalnya ubi-ubian ya, beet, terus lemon ya, tomat. Nah, itu juga bisa dikonsumsi sesering mungkin. Tapi yang terbaik adalah yang juga paling gampang untuk kita cari di Indonesia adalah brokoli ya. Direbus aja, pakein bawang putih yang banyak, pakein bawang merah yang banyak. Ya udah direbus begitu saja, dikasih kuah sedikit, nah udah dimakan menjadi makanan harian, kasih garam cukup ya, dikasih lada, dikasih serai atau daun jeruk, udah enak banget itu ya, makanan sehat insya Allah bisa untuk melancarkan peredaran darah gitu ya. Nah, itu kalau untuk solusi herbanya tahu nggak Mas Budi? Wah, ini menarik nih Pak. Nanti Apa mungkin tuh? di segmen berikut ini Pak. Oh gitu ya? Iya, oke. Siap. Alhamdulillah ya. Jadi untuk kelancaran peredaran darah dan sekaligus untuk memperbaiki kualitas darah itu sendiri, kita sudah tidak asing dengan yang namanya Deep Squat dan Gamat ya. Jadi Deep Squat ini Masya Allah ya, kalau mau jauh lebih baik hasil yang didapat, Bapak Ibu harus dikonsumsi dengan cara dikunyah. Ya, anak-anak saya aja yang masih kecil-kecil itu jago banget kalau ngunyahin. Ini enak, nggak usah khawatir ya, dia nggak bau anyir, nggak bau amis ya, tidak bikin enek atau mual atau bikin muntah, enggak ya. Jadi dikunyah itu jauh lebih bagus ya. Ditaruh di bawah lidah juga bisa, diemut-emut, diisap-isap sampai pecah, itu jauh juga lebih bagus karena akan mengaktifkan saraf-saraf di bawah lidah yang insya Allah nanti akan langsung berhubungan dengan hipotalamus ya, ada di sistem hormonal dan otak kita dan berhubungan dengan saraf atau kelistrikan. Jadi bagus banget ini ya. Kalau untuk Gamat juga sebaiknya dikunyah, enak juga itu, gurih. Kalau anak-anak di rumah suka ditabur di atas nasi yang hangat gitu ya, atau dikunyah begitu saja juga bagus banget untuk memperbaiki kualitas darah. Nah, kita punya satu produk yang sebenarnya jarang sekali nih teman-teman, khususnya agen-agen HNI yang menggunakan produk ini untuk darah ya, padahal ini sangat bagus, namanya Ginestrak gitu ya. Jadi Ginestrak ini bukan hanya sekedar untuk memperbaiki fungsi dari ginjal, tetapi juga dia sangat baik untuk membantu memperbaiki kualitas darah tersebut ya. Maka coba perhatikan deh, hampir siapapun yang konsultasi dengan saya, kasus-kasus tertentu misalnya stroke, hipertensi, kesemutan, baal kram, sampai batuk ya, batuk atau bleeding ya, ibu yang melahirkan pendarahan atau yang haidnya berkepanjangan gitu kan, atau yang lukanya bukan nggak bisa sembuh, lama sembuh, atau kalau luka darahnya itu susah untuk berhenti, itu bagus banget kalau dikasih Ginestrak ya. Selain Ginestrak, Pegagan atau teh centella. Nah, ini ya, jadi Ginestrak, Pegagan, teh centella ini bagus banget untuk kualitas darah
ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau panjang usia, kualitas darahnya bagus, sistem persarafannya bagus gitu kan, jantungnya kuat. Nah, 3 herba ini kalau bisa dikonsumsi harian ya. Jadi Ginestrak, Pegagan, Teh Centella ini bukan hanya untuk ginjal, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki fungsi ginjal atau menjaga kualitas ginjal, tetapi dia juga bisa untuk menjaga keberadaan darah Bapak dan Ibu ya. Nah, anak-anak gimana caranya ngasih Ginestrak? Mungkin susah nelennya atau nggak bisa, dilarutkan aja, dilarutkan dengan air mendidih boleh ya. Diminum tanpa ampasnya juga bisa ya. Yang lebih gampang, lebih nyaman adalah Teh Centella ya. Kalau secara fungsi, maaf Bapak Ibu ya, Pegagan bagus banget. Tapi secara fungsi Teh Centella itu jauh lebih bagus karena dia simplicia ya. Jadi utuh, itu zat aktifnya utuh ya. Sama seperti misalnya Bapak dan Ibu ngambil daun pepaya, direbus, diminum, dimakan sama daun-daunnya, itu jauh lebih baik ya dibandingkan kalau daun pepaya itu diekstrak gitu ya. Pasti ada zatnya yang terbuang. Nah, Pegagan itu sudah diekstrak, tapi kalau Teh Centella itu dia simplicia, dia asli, masih asli, maka itu jauh lebih baik. Nah, maka ayo di rumah itu diganti, teh-teh yang ada di rumah itu diganti, jangan lagi teh yang wangi-wangi, teh yang poci-poci gitu ya. Nah, itu jangan lagi ya, ganti harian, minuman hariannya adalah Teh Centella ya. Nggak suka tawar ya tambahin aja extra food ya, tambahin aja madu ya, tambahin aja sari kurma, insya Allah lebih enak ya. Mau yang seger-seger ya tinggal cemplungin aja es ya sekali-kali ya, bukan untuk minuman sehat kalau es soalnya ya. Jadi diminum hangat atau segar itu jauh lebih bagus. Nah, itu insya Allah akan terjaga itu kualitas darahnya ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk ginjal, kali lagi ya. Nah, jadi untuk jaga kualitas darah, dapat ginjalnya juga insya Allah kuat ya. Kalau rutin makan, minum Ginestrak, Pegagan atau Teh Centella ya. Yang berikutnya apa? Kita punya yang namanya mengkudu ya. Kalau tadi Pegagan ya, tahu ya. Yang belum kenal dengan HNI, siapa yang hari ini mengenalkan, ayo segera datengin halaman terdekat ya. Cari Pegagan, cari Teh Centella, cari Dipsquah, Gamat ya. Yang berikutnya mengkudu. Mengkudu ini luar biasa ya, dia bukan hanya sebagai sedatif penenang ya, bukan hanya sekedar probiotik ya, bukan sebagai antivirus bakteri ya, sama dia seperti spirulina gitu ya, dia sebagai antivirus, antibakteri, antipatogen dan seterusnya. Tapi juga dia bisa menjaga kualitas darah. Nah, maka siapapun yang pernah mengkonsumsi mengkudu, insya Allah hanya dalam waktu seminggu, paling lama 10 hari, kesemutannya tiba-tiba hilang kan ya. Nah, jadi memang harus istiqomah, nggak bisa hanya sekali-kali. Dan tadi ya aturannya makan goreng bakar-bakar juga dibatasi ya. Mengkudu bukan hanya sekedar untuk menjaga kualitas darah, juga menguatkan jantung, dia juga ada untuk otaknya juga ini ya, sebagai penenang. Maka siapa yang banyak masalah, banyak pikiran, stres berkepanjangan, mentalnya goyah gara-gara pandemik nih misalnya, nah, dia bisa tenang, jauh lebih tenang, tetapi tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi bukan mengkudu menyelesaikan masalah Anda, nggak punya uang jadi punya uang, tapi paling tidak ini bisa menenangkan ya, bisa sebagai penenang ya, tidak lagi galau dan seterusnya ya. Plus ditambah banyak-banyak deh makan pisang ya. Karena pisang itu dia akan membuat kita jauh lebih bahagia ya. Selanjutnya selain mengkudu, kita punya madu ya. Kita punya madu, ada 4 varian. Semua madu bisa memperbaiki kualitas darah tentunya, insya Allah seperti itu. Kita juga punya haba sauda, punya prokumin yang insya Allah itu juga bisa untuk memperbaiki kualitas darah. Dan yang paling viral nih ya, namanya apa nih Mas Budi? Div olive. Div olive, satu lagi ini extra virgin. Ya, olive oil. jadi zaitun ya. Al-ar. Nah, maka siapapun yang sudah kenal saya pasti tahu nih, yang masih hobinya makan enak, makan racun, makan sampah, pasti suka ngantongin yang namanya zaitun yang kecil tuh ya. Iya. Kalau sebelum makan sate kambing, sebelum makan cumi bakar, dia minum dulu zaitun, setelahnya minum lagi ya, untuk menetralisir. Karena memang Masya Allah ya, zaitun ini sangat efektif sekali. Silakan coba, yang hari ini nonton lagi kesemutan, duduk kelamaan kesemutan, ambil zaitun, minum kurang lebih 3 sendok ya.
Kalau untuk preventif, kalau untuk yang sudah sakit nih, yang sudah sakit, sering kesemutan, baal kram, atau memang darahnya nggak bagus. 1 sendok 3 jam sekali, 2-3 jam sekali, 1 sendok 2-3 jam sekali. Insya Allah, paling lama 1 minggu, 3 hari sudah signifikan sekali perubahannya. Paling lama 1 minggu, ya Allah sembuhkan nanti. Hilang itu yang namanya kesemutan baal kram, ya. Artinya apa? Kalau kesemutan baal kram itu suatu yang nggak nyaman, dia bisa bablas begitu aja, ya sudah pasti nanti akan meringankan jadi fungsi kerja si jantung, dia melancarkan, meringankan kerja dari pembuluh darah itu sendiri. Dia pasti juga akan membuat tekanan darah jadi normal gitu ya. Nah, itu bagus banget. Nah, kalau untuk preventif gimana? Ya 1 sendok makan 3-4 jam sekali lah ya. Atau 1 botol itu bisa untuk 2 atau 3 hari yang kecil ya. Kalau untuk main sendok, 1 sendok 3 atau 4 jam sekali itu untuk preventif. Ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya sih selalu menyarankan yang masih suka bandel ini mulutnya cari makan-makan enak, makan sampah, makan yang bersifat racun, ya pastikan zaitun itu ada di mobil, ada di tas, ada di kantong ya. Ya, untuk dibawa kemana aja Anda bepergian ya. Insya Allah ini efektif ya. Serangan-serangan dadakan saya sering mendapatkan teman-teman yang tiba-tiba dia gelap, blank gitu ya, atau goyang. Saya suruh ngabisin 1 botol tuh ya, zaitun yang botol kecil diminum sampai habis. Dalam hitungan menit insya Allah dia udah bugar lagi ya. Jadi efektif sekali. Zaitun ini bagus banget untuk melancarkan peredaran darah dan memperbaiki kualitas darah. Tetapi ya itu tadi ya, kalau bisa jangan lagi butuh diminum ya. Pastikan teman-teman istiqomah, berterusan ya, dikonsumsi rutin ya. Jangan pas butuh doang dikonsumsi ya, tidak akan membuat perubahan yang signifikan kalau seperti itu ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Kita punya juga yang dia antioksidan tinggi ya. Ada bilberry, ada rosella, ada extra food ya, yang kategorinya buah-buahan termasuk mengkudu, sari kurma. Nah, itu juga bisa untuk melancarkan peredaran darah ya. Nah, ini di masa pandemik ini banyak sekali yang konsul dengan saya selalu resepkan bilberry dan rosella ya, dikonsumsi. Misalnya bilberry-nya 2, rosellanya 2 kapsul, dikonsumsinya 3 kali sehari ya. Artinya untuk menjaga keberadaan antioksidan itu terpenuhi, karena saya bukan nggak percaya kepada siapapun, tetapi itu tadi ya, kadang kita lalai nih, disuruh makan buah dan sayur, dia tahu, paham ilmunya untuk sehat itu makan buah dan sayur, tetapi kadang lalai ya. Kadang 1 hari ini kita nggak makan buah sama sekali, hanya sayur saja atau sebaliknya dan seterusnya ya, kita lalai. Maka pastikan itu bilberry, rosella itu juga dikonsumsi harian karena dia antioksidan ya, antioksidan. Vitamin C-nya cukup tinggi dan itu sangat dibutuhkan dengan kondisi kita hari ini, dan dia insya Allah juga bisa untuk menjaga kualitas darah. Nah itu ya, dan hampir rata-rata lah ya, herbahaini itu bukan hanya sekedar mineralnya tinggi, ada seratnya tinggi, ada antioksidannya. Nah, maka disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Kalau yang mau spesifik sesuai dengan apa yang barusan saya sampaikan. Semoga bisa manfaat untuk Bapak dan Ibu yang mendengar. Itu Mas.